Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illallahin nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana musyrikin. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu peserta ta'lim virtual Majelis Istiqomah ya? HKI. Hah? HKI. HKI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini setelah kita mendapatkan satu keistimewaan dari Allah berupa hari raya Idul Fitri, dan alhamdulillah kita sudah menerima fitrah kita semuanya. Semoga nantiasa jadikan sebagai motivasi dan dorongan bagi kita agar kita memberikan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, contoh teladan bagi kita semua, yang kita berharap mampu berqudwah kepada beliau agar kita layak menjadi umatnya yang berhak mendapat syafaatnya uzma. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, saya ucapkan kalimat tahniah, itu dengan kalau bahasa Arab bihululi Idul Fitri Mubarak, dengan datangnya Idul Fitri Mubarak ini dengan kata-kata taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim kullu amin wa antum bi khairin fa asa an nakuna minal aidin wal faizin amin ya rabbal alamin. Itulah harapan kita semua jamaah rahimakumullah, bahwa dengan datangnya Idul Fitri sebagai hari raya kita umat Islam ini, kita berupaya untuk mengambil hikmahnya dan menjadikan sebagai ajang bagi kita untuk bisa meningkatkan kualitas dan maksimalitas ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih beri kesehatan pada kita semua, baik kesehatan jasmani, kesehatan rohani, yang dengan dua bentuk kesehatan ini insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapat keberuntungan. Ya, beruntung di dunia ini ibadah dengan tenang, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang halang-halangin, dan beruntung di akhirat nanti kita akan dapatkan balasan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan di atas dan di luar dari upaya kita untuk berkarya di muka bumi ini. Jamaah rahimakumullah, tema kita hari ini sebenarnya sangat ringan sekali karena mengawali pertemuan di bulan Syawal, masih banyak pengaruh Syawalnya. Setelah terutama Pak Mazwar setelah maksimal beliau dengan pesantren Al-Maghfirahnya jadi sampai pulang pilek, batuk, seterusnya kedinginan. Insya Allah jiwanya tetap segar. Amin, amin. Bahkan batinnya juga harus meningkat dan kualitasnya meningkat juga, menunjukkan kebahagiaan pada kita semuanya. Maka tema tentang fitrah itu adalah amal soleh. Kenapa demikian? Karena hakikat fitrah itu merupakan min fitratillah, dari fitrah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah ciptakan kita sebagai manusia sejak zaman Nabi Adam dulu, ketika Allah ciptakan Adam, Allah ciptakan fisiknya dulu. Kata Allah, wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi firruhi min ruhi faqahu lahu sajidin. Setelah aku bentuk Adam itu, kata sawa itu artinya dibentuk, digambarkan, yang diformat. Wa idza sawaituhu, ketika aku sudah bentuk jasad Adam itu. Kemudian wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan sebagian ruhku kepada Adam. Apa yang terjadi? Faqa'u lahu sajidin. Adam kemudian bangkit dan terjatuh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa?
rasa syukur seorang makhluk Allah, manusia pertama di muka bumi ini, itu bersyukur ketika diberikan ruh pada dirinya. Maka kita pun sebagai anak Adam berikutnya, Allah ciptakan juga demikian. Di mana ketika proses penciptaan manusia itu, sebagai hadis Nabi SAW menjelaskan, pertama berangkat dari awal kata an-nutfah. Ketika terpadu antara mani laki-laki dengan ovum seorang wanita, terjalinlah hubungan dalam rahim itu, maka terjadi sebuah nutfah. Nutfah itu semacam apa istilahnya perpaduan gitu. Calon jabang bayi atau jenis makhluk Allah SWT, berikutnya baru menjadi alaqah dan menjadi mudghah. Nah, ketika mudghah itulah sudah sempurna bentuk ciptaan manusia. Sudah tergambar, ada dagingnya, ada tulangnya, dan sudah terbentuk jasad manusia itu, maka baru Allah ambil perjanjian dengan jabang bayi, dengan kata lain Allah tiupkan ruh pada bayi tersebut. Sehingga dalam surah Allah katakan wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Ingatlah ketika aku ambil kontrak, tekan kontrak dengan cabang bayi dari anak Adam pada rahim seorang wanita saat itu, wa asyhadahum ala anfusihim, dan aku persaksikan terhadap diri mereka, alastu bi rabbikum, bukan aku ini Tuhan kalian? Ternyata jawab menjawab, qalu bala syahidna, iya ya Allah, kami akui engkau sebagai Tuhan kami. Nah itu dia, ditiupnya ruh itu langsung muncul taklif, langsung muncul beban, dan langsung menjalankan perintah Allah SWT. Apa itu yang perintah pertama? Mengakui Allah sebagai Tuhannya. Inilah fitrah namanya. Jadi fitrah itu artinya ketika seseorang manusia diciptakan ke bumi ini, sudah disatakan fitrahnya itu. Maka ketika fitrah masuk dari manusia, nah tinggal kita sebagai manusia bagaimana menyikapi fitrah ini. Makanya seringkali muncul pernyataan-pernyataan ketika ada manusia yang hidup di dunia ini, dia tidak mau taat beribadah kepada Allah, tidak mau tunduk pada aturan Allah, berarti dia melanggar fitrahnya. Karena fitrah ini milik Allah. Allah berikan kepada manusia sebagai bahan dan bekal utama untuk beribadah kepada Allah SWT. Nah, inilah yang kita akan coba renungi pagi hari ini, mudah-mudahan ya tidak membuat kita beruban, mudah-mudahan. Karena emang sudah putih semua. Memang sudah putih. Kan kalau Nabi itu mendapat masalah besar sampai beruban. Kata Nabi dalam sabdanya, sayyabatni hudun wa akhwatuha. Gara-gara surah Hud dan surat Yusuf yang membebankan Rasul untuk berdakwah kepada umat manusia, maka Rasul akhirnya beruban. Insya Allah kajian kita tidak membuat beruban, insya Allah. Bahkan kalau perlu jadi berubah, jadi hitam kelabu lagi. Itulah jamaah rahimakumullah. Makanya kita pahami pertama tentang apa dasar syariahnya ini. Kita bicara masalah fitrah itu. Pertama, sesuai dengan tema kita namanya fitrah amal soleh, maka kita awali dengan prinsip hidup itu harus syarat dengan amal soleh. Firman Allah surah An-Nahl 97 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila sholihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh, man sebagai syarat, ada jawab syaratnya. Jadi man amila sholihan, siapa saja yang mau beramal soleh, min zakarin au unsa, baik dia laki ataupun perempuan, syarat berikutnya wahuwa mu'min, dan dia harus beriman. Kenapa demikian? Karena iman adalah fitrah. Ya, iman adalah fitrah. Makanya orang kafir tidak pada fitrahnya. Kenapa demikian? Karena Allah ciptakan melahirkan ke bumi ini karena fitrah itu. Sehingga dalam hadis Nabi dikatakan, mamin mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak kelahiran di muka bumi ini kecuali dilahirkan dengan fitrah. Makanya kita katakan bayi dari manapun sumbernya, dari rahim manapun ketika lahir di muka bumi ini fitrah dia. Sehingga ketika bayi itu meninggal saat itu, dijamin dia min ahlil jannah. Cuma sayangnya bagi bayi tidak punya kelas-kelas khusus di surga. Kenapa? Karena belum punya potensi amal yang membuat dia punya kelas-kelas di surga nanti. Makanya kalau kita ini ya kakek neneknya bayi,
Karena saya juga udah punya cucu, berarti udah jadi kakek. Jadi kakeknya bayi ini sekarang ini sudah punya potensi amal itu, sehingga punya kelas-kelas. Tinggal kita pilih mau surga kelas berapa, tergantung potensi amal kita semua. Sehingga kita ditentukan oleh Allah SWT sebagai orang-orang yang harus mampu menjadikan fitrah ini syarat dengan amal soleh itu. Maka dikatakan man amila sholihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min, dan kita beriman kepada Allah dengan benar, dengan bertauhid. Apa janji Allah dalam ayat ini? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang pertama Allah janjikan kepada kita agar Allah memberikan kehidupan yang thayyib, kehidupan yang baik pada kita semua. Di mana kebaikan hidup di dunia ini itu harus terpadu antara kebaikan bersifat individual dan kebaikan bersifat sosial, antara kebaikan bersifat fisik dan kebaikan bersifat rohani, antara kebaikan yang bersifat instan dan kebaikan yang bersifat pesanan ke depan gitu. Jadi ini kita harus pahami bahwa kebaikan itu bukan hanya saat ini saja, harus melahirkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Itulah kata-kata hayatan thayyibah. Yang kedua, kata Allah, Pak, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah berjanji untuk memberikan balasan al-jaza. Dan dikatakan hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan yang berbuat kebaikan juga. Tapi dengan amal soleh ini, kata Allah apa? Disebut dengan bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah janjikan kebaikan itu sifatnya lebih baik dari sekedar apa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Begitu murahnya Allah, begitu dermawannya Allah, sehingga ketika memberikan balasan-balasan kepada kita sebagai hambanya ini tidak sama dengan, tetapi Allah tinggikan kelebihannya itu. Makanya dikatakan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jamaah rahimakumullah, sebenarnya hal-hal ini walaupun ini bersifat gaib dalam kasat mata, tapi sudah kita rasakan sebagai seorang mukmin. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya balasan Allah itu bagi kita lah bagaimana kita merasakan ketenangan batin. Maka orang yang sudah mampu beramal soleh di dunia ini dan dia tetap bertauhid kepada Allah SWT, hidupnya akan tenang selalu. Sehingga kata Allah apa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya orang yang beriman yang bisa tenang kalau ingat Allah. Makanya kita punya masalah apapun, kalau kembali kepada Allah, selesai masalah itu. Karena dikatakan apa? Allah adalah al-halul wahid. Jadi solusi satu-satunya hidup kita adalah Allah SWT itu. Maka dalam Al-Ikhlas kita katakan Allahus Somad. Allah tempat kita menggantungkan segala sesuatunya. Apapun kembali kepada Allah SWT. Ini terkait dengan bagaimana makna fitrah itu sebenarnya syarat dengan amal soleh. Jadi kalau kita ingin menjadi orang fitrah, maka kriteria harus kita miliki. Amal soleh, iman kepada Allah, dan yakin dengan janji Allah dan balasan dari Allah SWT itu. Yang kedua dari hadis Nabi SAW tentang prinsip fitrah yang Allah berikan pada manusia ini. Dalam kisah perjalanan Rasulullah ketika Isra Mi'raj dikatakan hina usriyabi, ketika aku diperjalankan dalam Isra Mi'raj, summa utitu bi'ina aini. Maka Rasulullah diberikan satu dihadirkan padanya dua bejana. Fi ahadihima labanun wa fil akhari khamrun. Pada bejana pertama isinya susu, dan bejana kedua isinya adalah khamr. Apa kata Jibril pada Rasulullah? Faqala ishrab ayyahuma syi'ta ya Muhammad. Silakan kau minum di antara keduanya itu. Kemudian fa'akhatul labana fasharibtuhu. Rasulullah mengambil susu dan beliau meminumnya. Fakila dikatakan kepada Muhammad, akhadtal fitrah. Engkau telah mengambil sisi fitrah. Kenapa demikian? Amma innaka lau akhadtal khamra gawat ummatuka. Seandainya engkau ambil khamr tadi, maka umat akan sesat selamanya. Na'udzubillah.
Jadi isyarat kebenaran dan kebaikan fitrah sebagai manusia ini sudah ditampakkan Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu. Maka jamaah rahimah kembali kita katakan Isra Mi'raj bukan perjalanan spektakuler bagi Rasul. Yang dalam kehidupan kita di dunia ini sepertinya masalah yang ditunjukkan Rasulullah itu bersifat gaib, bersifat harapan ke depan, tapi bagi Rasul adalah bukan realita fakta di depan mata beliau. Maka Rasul tunjukkan ayat-ayat kekuasaan Allah dari isi surga, isi neraka, perjalanan ke neraka dan ke surga. Allah tunjukkan semuanya. Kenapa? Sebagai satu bentuk mukjizat dari Allah pada Muhammad ini. Ini kita gambarkan dengan perilaku Rasulullah memilih laban, memilih susu untuk beliau minum. Maka kata Jibril, akhadta al-fitrah, engkau telah mengambil sisi fitrah itu. Maka seandainya kau ambil khamar, kau minum khamar, maka umatmu pasti akan sesat selamanya. Alhamdulillah kita tidak masuk golongan umat Rasul yang sesat, karena Rasul sudah mencontohkan untuk ambil fitrah itu. Tadi hadis Nabi mengatakan mamin mauludin ila yulad al-fitrah. Tidak ada kelahiran kecuali dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang berpotensi untuk membuat bayi tersebut yuhawidanihi menjadi Yahudikah, au yunasirani menjadi Nasranikah, au yumajisanihi atau menjadi Majusikah. Kenapa enggak ada kata yusallimanihi jadi Islam? Karena Islam adalah agama fitrah. Makanya dikatakan al-Islam musayyarah ma'al fitrah. Islam itu sejalan dengan fitrah manusia. Jadi ya rahimakumullah, seandainya hadis ini kita tayangkan kepada orang-orang non-muslim dan mereka mau menerima perbedaan pendapat itu, mereka mau berdiskusi, pasti kita yakin mereka akan kembali kepada Islam. Kenapa mereka akan kembali kepada Islam? Karena sesungguhnya asalnya fitrah mereka itu. Nah, gara-gara kehidupan di dunia inilah ketika telah hidup ini, maka perubahan-perubahan sikap, perilaku, dan orientasi hidup itu bisa berubah karena pengaruh lingkungan. Seringkali saya sampaikan tentang bagaimana dalam dunia pendidikan bahwa pengaruh sosiologi lebih dominan ketimbang pengaruh biologis pada manusia itu. Ini kita katakan kedua orang tua yang berpotensi membentuk anak-anaknya ketika masih bayi sampai dewasa nanti, mau jadi Yahudikah, Nasronikah, atau Majusikah dengan usaha dia. Seperti dikatakan kamatun tajul bahimatu bahimatan jam'a. Sebagaimana binatang akan melahirkan anaknya persis dengan induknya. Makanya kalau ada binatang lahirkan anaknya kok beda, ini orang bingung. Gitu ya. Kan dulu ada di mana itu beritanya, kambing melahirkan anak anjing gitu ya. Keluar kepalanya anjing, bingung orang, ada apa ini? Berarti bukan fitrah itu. Sesuatu yang aneh sifatnya. Dengan hal tuhisuna fiha min jada'a, apakah menginginkan itu yang lain dari itu? Enggak mungkin. Sehingga dikatakan Allah Taala fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha la tabdilal khalqillah dzalika dinul qayyim. Demikianlah Allah ciptakan manusia fitrahnya Allah SWT, maka dikatakan la tabdilal khalqillah, tidak ada perubahan untuk manusia itu karena merupakan aturan agama yang hanif, agama yang lurus, agama yang benar. Jadi kembali kita katakan dengan mendapatkan fitrah dari Allah seperti ini, kita berarti mereduksi hidup kita itu harus menjadi orang muslim yang betul-betul kamil. Orang muslim yang sempurna. Karena dengan fitrah itu menghasilkan kesempurnaan dalam kita beribadah pada Allah SWT. Ini jamaah rahimah sebagai dasar syariahnya. Kemudian berikutnya, apa yang kita maksud dengan kata-kata fitrah di sini? Nah, ini definisi fitrah. Fitrah adalah bersih atau suci, sehingga manusia tercipta dalam keadaan suci dan bersih. Oleh karena itu kembali kita katakan, di saat manusia lahir di muka bumi ini setan dan jin berupaya untuk mengganggu manusia itu. Kenapa mereka ganggu? Karena tidak ingin kalau manusia tetap pada kesuciannya dan kebersihannya. Karena manakala manusia tetap menjaga kebersihan kesuciannya,
maka jin dan setan dilaknat oleh Subhanahu wa taala karena tidak mampu menggoda manusia itu. Oleh karena itu dikatakan ketika manusia diciptakan dengan fitrah yang bersih dan suci itu, karena ia diciptakan oleh fitrah Allah sebagaimana ditegaskan dalam surat Ar-Rum ayat 30, dikatakan fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi lati fataran nasa 'alaiha la tabdil khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Kadang kita sepertinya mudah sekali memahami prinsip fitrah dalam hidup kita ini. Sebagian orang jelaskan bahwanya manusia itu dengan fitrah Allah, tapi di akhir ayat kata Allah apa? Walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Tapi sungguh sangat disayangkan sebagian besar manusia tidak mampu mengerti hal ini. Makanya seandainya ada di antara kita itu tidak bisa memahami hakikat fitrah sebenarnya hidup ini secara manusiawi satu kewajaran. Kenapa kewajaran? Karena manusia tidak semuanya mampu mengerti tentang hakikat fitrah itu. Padahal merupakan ajaran agama yang hanif, agama yang lurus, agama yang benar dari Allah SWT. Sehingga kata-kata walakinna aktsarun nasi la ya'lamun mengisyaratkan bahwasanya manusia itu tidak semuanya paham tentang bagaimana cara memahami hakikat fitrah yang sebenarnya. Nah, disinilah jamaah rahimakumullah, makanya kita menyadari betul betapa agama Islam datang itu betul-betul musyawarah ma'al fitrah, sejalan dengan fitrah hidup kita ini. Ini yang pertama, fitrah artinya bersih, fitrah artinya suci. Sehingga kita ketika ingin hidup layak di dunia harus menjaga kebersihan kesucian jiwa kita itu. Yang kedua, fitrah itu adalah bebas merdeka. Kenapa? Karena prinsipnya orang dikatakan merdeka itu ketika tidak punya ikatan apapun kecuali ikatan dengan Allah saja. Maka dalam konteks al-hurriyah dalam bahasa la hurriyata atau tidak ada kebebasan illa man irtabato biribatin minallah. Kecuali mereka-mereka yang terikat hanya dengan ikatan-ikatan hukum Allah saja. Makanya ketika kita sebagai makhluk merdeka ini ingin berkarya, ingin berkreasi, ingin beraktivitas, karena kita sadar sebagai makhluk sosial, kita harus punya batasan-batasan makna kemerdekaan hidup kita ini. Tapi manakala menyangkut pada masalah ibadah dan juga kita berbakti pada Allah, maka tidak ada yang bisa menghalang-halangi selama kita menjalankan hukum Allah SWT. Sehingga tidak patut bagi manusia merasa terjajah dalam hidupnya, terutama dalam mengembangkan fitrahnya itu. Itulah untuk selalu beribadah hanya menyembah Allah SWT tanpa ikatan dan batasan apapun. Karena menyatakan dalam firman Ad-Dariyat ayat 5657 dikatakan ma khalaqtul jinna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata untuk menyembah aku, kata Allah. Karena kata liya'budun aslinya liya'buduni. Makanya nunnya itu berbaris kasroh, bukan liya'buduna. Itu artinya apa? Karena nunnya bukan nun apa namanya tambahan sebagai jamak, tapi nunnya sebagai mukhatab. Itu nunnya nun Allah SWT, yaitu kata-kata saya. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayut imuni. Aku tidak ingin mendapatkan rizki dari mereka, dari manusia, tapi apa? Allah lah yang telah memberikan rizki pada kita semuanya. Ini artinya apa? Hakikat kemerdekaan hidup itu dasarnya ketika kita semua serahkan kepada Allah. Makanya ada prinsip tawakal kepada Allah, berarti insan-insan merdeka. Insan-insan yang bebas dalam beraktivitas. Karena pada prinsipnya ketika bertawakal itu harus punya tekad. Wa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau sudah punya tekad dan niat yang kuat, maka bertawakallah pada Allah SWT. Ini terkait dengan prinsip fitrah itu adalah bebas merdeka, tidak terikat, terjajah dengan apapun. Jadi kalau kita sekarang ini masih merasa terkekang hidup kita dalam beribadah kepada Allah, kemudian masih merasa kita dihalang-halangi dalam hidup kita beribadah pada Allah, berarti kita belum merasakan fitrah itu. Makanya kan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dikatakan
bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Apa artinya? Itu fitrah manusia, kemerdekaan itu. Jadi sekarang pun kita nggak boleh merasa tertekan. Ketika ada tekanan, kita harus singkirkan tekanan tersebut. Makanya hidup syarat dengan perjuangan, tidak cukup hanya dengan bengong dan hanya berdoa saja. Makanya ada istilah kata-kata apa istilahnya, perjuangan dan doa. Di samping berjuang juga harus berdoa kepada Allah SWT. Ini fitrah, bebas dan merdeka. Yang ketiga, fitrah adalah amal soleh. Kenapa amal soleh? Karena yang kita lakukan di rumah kita ini sebagai fitrah itu harus melahirkan kebaikan-kebaikan. Makanya dunia ini hanya diwariskan pada orang soleh. Atau misalnya Allah wariskan dunia kepada hamba-hamba yang soleh. Kenapa mereka soleh itu? Karena mereka yang layak untuk memakmurkan dunia ini. Maka dikatakan yang selalu menghadirkan kebaikan-kebaikan yang sempurna, yaitu kebaikan yang baik untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain. Itu artinya kita tidak menafikan bahwa hidup kita sebagai manusia ini bukan sekedar makhluk individual, tapi kita juga memiliki satu jiwa sebagai makhluk sosial. Ketika makhluk sosial, maka segala kebaikan yang kita buat itu kita pikirkan bagaimana pengaruhnya pada orang lain. Karena jangan sampai kita merasa apa namanya baik diri kita berbahaya orang lain, berarti tidak soleh sifat. Maka di kanan situ kebaikan yang baik pada dirinya dan manfaat orang lain sebagai isyarat bahwa hidup kita ini syarat dengan kehidupan sosial. Maka dalam hadis Nabi dikatakan khairun nas man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang lebih banyak memberikan manfaat manusia yang lainnya. Kayak sekarang kita ini rangka kita juga beribadah secara sosial. Duduk masing-masing, kita berkontribusi masing-masing, bertatap muka masing-masing, berdiskusi antara kita semuanya. Ini hubungan sosial semua. Makanya kita berharap dalam hubungan sosial ini harus melahirkan kebaikan-kebaikan yang bersifat sosial juga. Memberikan manfaat. Ketika kita bertanya, berdialog, berdiskusi, kan kita memberikan pengalaman. Di mana mungkin di antara kita ada yang belum berpengalaman, mendapat kebaikan dari pengalaman tersebut. Ketika kita punya pengalaman yang baik terhadap orang lain, nanti kita punya kontribusi. Bagaimana memberi kebaikan pada orang lain. Inilah namanya fitrah yang sadar amal soleh itu. Begitu pula fitrah adalah kemenangan sejati. Ketika kemenangan sejati, maka perlu kita syukuri. Dengan cara apa? Peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah kita secara total pada Allah SWT. Kita sadar bahwasanya kemenangan itu harus melahirkan sebuah perasaan yang bangga, gitu. Perasaan yang optimistis. Makanya orang kalau menang, ngapain aja enak. Kenapa? Optimis hidupnya. Tapi kalau orang kalah, jangankan dia beralasan, dia menyampaikan kebenaran pun tidak diterima sama orang. Kenapa? Karena statusnya kalah. Nah, ketika kita menang kemenangan, apa yang kita lakukan harus melahirkan kebanggaan dalam hidup kita ini. Oleh karenanya, ketika orang hidup itu selalu dianiaya, diintimidasi, Allah berikan solusi kepadanya. Lihat dalam Al-Hajj ayat 39 dan 40. Kata Allah di situ, Uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Allah mengizinkan pada mereka-mereka yang diperangi, itu artinya mereka dizolimi. Berarti kalau kita dizolimi, kita boleh balas kezaliman. Kenapa? Karena isyarat orang yang menang itu, dia harus punya kemampuan menjaga kemenangannya. Kan ada pepatah begini, dalam olahraga, mengejar kemenangan itu mudah, tapi mempertahankan kemenangan itu sulit. Nah, maka begitu kita ini fitrah kemenangan. Ketika baru dilahirkan untuk jadi orang baik itu mudah. Makanya pembinaan generasi dari awal itu sifatnya harus linier, terus dan kontinu. Maka merubah kebiasaan orang dari yang buruk untuk menjadi orang yang baik setelah dia dewasa dan setelah tua itu agak berat. Itu artinya apa? Bagaimana dia berusaha mempertahankan kemenangan fitrahnya itu. Maka teman dikatakan uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Ketahuilah Allah SWT akan sangat mudah
memberikan pertolongan pada mereka-mereka yang mendapat kemenangan ini. Siapa mereka itu? Dalam ayat ini berkaitan dengan alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayyaqulu rabbunallah. Itulah mereka-mereka yang diusir dari negerinya dengan cara yang tidak baik, dengan yang tidak benar. Mereka dari Mekah diusir oleh pasukan orang-orang kafir Quraisy karena tidak sejalan dengan orang-orang kafir Quraisy. Maka mereka mengatakan illa ayyaquluna, kami hanya mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Ada yakin kepada Allah. Jadi lagi-lagi kemenangan sejati itu ketika semuanya kita kembalikan kepada ketetapan Allah SWT. Makanya hidup bersama Allah itulah puncak daripada kenikmatan hidup. Kata-kata ma'iyatullah, as-sidqu ma'allah, al-ibadah lillah, itu puncak kenikmatan. Orang bahkan sampai-sampai ketika dia bertahanus, menyendiri, bertakarub pada Allah, sampai dia merasa tenang hidupnya, itulah puncak fitrah manusia dalam hidup manusia di dunia. Makanya seperti Nabi Muhammad SAW, beliau berupaya bagaimana usaha untuk merubah masyarakat Mekah yang kesal dengan kemusyrikan, kemunafikan, dan seterusnya. Maka Rasul datang mengunjungi sebuah tempat, sebuah gua untuk bertahanus, menyendiri kepada Allah SWT. Sehingga apa? Mendapat satu ketenangan batin. Oleh karenanya ketika kita di bulan Ramadan kemarin, kita beriktikaf. Kenapa? Untuk mencapai ketenangan batin. Makanya itikaf dasarnya makin menyendiri, makin tersembunyi, makin bagus. Bukan makin ramai, makin bagus. Tapi kadang-kadang kita kalau menyendiri terus merasa tidak nyaman. Apalagi ada sebuah masjid yang kecil, terpencil, kita sendirian, akhirnya gelisah hidupnya. Makanya kita katakan itikaf yang minimal ada aktivitas yang memang orientasinya bertakwa kepada Allah SWT. Ini jamaah rahimakumullah terkait dengan fitrah adalah kemenangan sejati manakala kita sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya atau kita jeda dulu ya sebelum kita lanjutkan. Boleh. Biar tidak jenuh ya. Silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk yang disampaikan Ustadz tadi silakan sebelum beliau lanjutkan untuk klarifikasi barangkali. Ya. Silakan. Silakan Bapak Ibu sekalian, mumpung masih pagi, masih sehat. Baik, mungkin saya mulai barangkali sedikit Ustaz. Jadi Ustaz bilang tadi kita tuh lahir dan apa tuh semua sesuai dengan fitrahnya begitu. Jadi betul. Fitrahnya itu adalah sesuai maunya Allah gitu, udah ditentukan disetel oleh Allah. Jadi kalau orang yang baik itu fitrahnya sesuai fitrahnya itu gampang dia lakukan sebetulnya Ustaz ya. Tapi orang yang jahat, yang nantang Allah, yang koruptor, yang bertentangan dengan ketentuan Allah, syariat Allah, tentunya itu berat dilakukan karena itu bukan fitrahnya. Betul nggak begitu? Betul Pak. Jadi gini, contoh yang ringan saja. Kita nggak biasa berbohong. Gitu. Disuruh berbohong, nyaman nggak kira-kira? Ya gitu ya. Anak-anak yang masih fitrah, ini kadang-kadang suka ada anekdot gitu. Ketika kita pesan pada anak, kita lagi istirahat, nggak mau kedatangan tamu, kita bilang pada anak, nah nanti kalau ada tamu bilang ibu nggak ada di rumah, apa di rumah? Coba kira-kira anak tadi dia dengan kesadarannya nyaman nggak untuk berbohong? Pasti nggak mungkin nyaman. Nah begitu pula ketika sudah dewasa, ketika sudah tua, mungkin lebih banyak aktivitasnya. Kadang tadi korupsi, berdusta, berbohong, nipu orang. Kalau dia tetap ada fitrahnya, dia akan nyaman hal itu. Makanya kata Rasulullah, kalau kita ragu berbuat sesuatu, istafti qalbak, tanya hatimu. Ini fitrah di sini. Itu masalahnya. Jadi mumpung kita belum terjerumus kepada masalah-masalah yang menentang dengan fitrah itu, maka sejak dini ada pembinaan, ada penggemblengan. Makanya dakwah itu adalah sebagai bentuk pengembangan fitrah manusia. Dakwah. Jadi kenapa dakwah? Karena dengan kita berdakwah, otomatis kita berupaya memperbaiki diri kita sendiri. Karena ketika dia menyampaikan suatu kebaikan untuk orang lain, gak mungkin kan dia tinggalkan dirinya. Kalau tidak, Allah khitab dia sebagai orang yang munafik.
Lima taquluna ma la taf'alun, kata Allah. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Jadi betul-betul fitrah itu sebenarnya memberikan isyarat pada kita bagaimana hidup itu apa adanya. Nggak ada yang disembunyikan, transparan. Semua terbuka, semua nyata. Ini kita bicara tentang konsep fitrah dalam Islam. Nanti setelah ini baru realitanya gimana dalam prakteknya itu. Ya, silakan sebelum kita masuk ke realita. Bu Mun Nasir ya, di unmute dulu Bu Mun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Nasir silakan. Iya, begini Pak, kalau misalnya ada kita ini alhamdulillah dilahirkan dari orang-orang Muslim yang taat kepada Allah. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang dilahirkan dari orang kafir, orang tuanya kafir. Dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa itu sudah dicatat di dalam kafir mahfuz itu, Pak? Ya, baik, terima kasih. Ini kembali pada masalah takdir. Perasaan kemarin ada pertanyaan juga gitu, takdir. Kenapa dalam rukun iman itu takdir kok iman bertakdir di akhir? Nomor berapa itu iman takdir? Nomor terakhir, nomor 6 ya. Yang pertama iman pada Allah dulu. Kedua iman pada malaikat. Ketiga iman pada kitab-kitab Allah. 4 pada Rasul. 5 pada hari kiamat. 6 baru pada takdir. Itu artinya apa? Menyiasati, menyikapi takdir memang tidak semudah kita membalik telapak tangan kita. Perlu proses, perlu tahapan. Contoh begini. Umar bin Khattab, ketika beliau menjadi khalifah, apa kata Umar bin Khattab? Ketika aku jadi khalifah, daun kering yang jatuh ke tanah, maka Umar siap pertanggungjawabkan di Allah SWT. Bayangkan. Padahal tabiatnya daun kering pasti jatuh ke tanah. Kalau ada onta yang kesasar di jalan, Umar siap tanggung jawab pada Allah SWT. Itu artinya apa? Totalitas tanggung jawab pada Allah dengan khilafahnya. Kenapa? Beliau sadar, ini takdir Allah. Tapi ada upaya manusia di situ. Makanya kata Ali menyikapi takdir, al-imanu bil qadar la yunafi masyiatal bashar. Iman kepada takdir itu tidak menafikan, tidak meniadakan pengaruh amal kita sebagai manusia. Nah, kembali pada pertanyaan tadi Ibu Nasir. Bahwa ketika ada kelahiran dari kalangan orang kafir, baik dilahirkan sedemikian rupa dan keadaan fitrahnya, maka hadis Nabi mengatakan kedua orang tuanya lah, lingkungan lah yang berpengaruh merubah dia. Makanya ketika anak bayi tadi sudah mulai dewasa, Allah berikan akal untuk mencerna. Gimana cara mencernanya? Dia harus pahami, pelajari, telusuri. Makanya banyak para mu'alafin gitu ya. Mereka-mereka yang mu'alaf seperti contoh yang populer, Irena Handono namanya, mantan biarawati. Ustazah Irena Handono. Bayangkan, beliau itu dengan berusaha mencari, berdiskusi dengan dosennya, dosen teologinya. Sampai akhirnya ketemu surat Al-Ikhlas beliau baca. Bangkit beliau. Ada usaha kenapa? Udah dewasa. Coba kalau masih bayi, kan nggak mungkin begitu. Nah, makanya kalau orang itu mati dalam keadaan bayi, dia bebas segala sanksi apapun. Kenapa? Dia min ahli surga. Jadi dayang-dayang. Jadi wildan di surga nanti. Tapi kalau dia dewasa, maka Allah hitop dengan amalnya tadi. Makanya lagi-lagi untuk memahami fitrahnya syarat dengan amal soleh kita harus kerjakan. Jadi kalau kita, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kok bisa beramal soleh, ini merupakan fitrah Allah. Dan alhamdulillahnya kita dilahirkan dalam rahim seorang ibu yang muslimah, seorang lingkungan yang muslim, masyarakat yang muslim. Sehingga apa? Kita tidak mudah untuk dipengaruhi dengan pengaruh-pengaruh yang lain. Seandainya kita terlahir dalam keadaan non-muslim, itu pengaruh itu sangat besar sekali. Makanya kita katakan semua agama punya misi mendakwahkan syariatnya. Apalagi misalnya Katolik punya misi sendiri. Protestan punya misi sendiri, Yahudi apalagi sebagai dedengkot kehidupan manusia di muka bumi ini. Makanya alhamdulillah kita bersyukur. Kenapa? Kita hidup dan menghimpun dalam keislaman ini. Kenapa? Karena Islam musayaroh ma'al fitrah. Islam sejalan dengan fitrah. Contoh, ibu sholat
5 waktu sehari semalam, fitrah bukan? Fitrah, itu perintah Allah. Ibu berpuasa Ramadan full 1 bulan, fitrah. Ibu berinfak di jalan Allah, itu fitrah. Ibu makan, sarapan, mandi, terusnya fitrah. Tidur, menikah, itu fitrah semua. Jadi nggak ada yang luar fitrah itu. Makanya kita di dalam hidup kebaikan-kebaikan. Nah, begitulah seterusnya. Makanya kita katakan dalam sebuah hadis lain, al-haya'u minal fitrah. Rasa malu merupakan fitrah manusia. Makanya dikatakan kalau kita tidak punya rasa malu, silakan kerjakan saja. Berarti di luar fitrah itu. Itu artinya apa? Itu bergambarkan tentang bagaimana ketika hadis Nabi mengatakan pernyataan perkataan pertama kenubuhan seorang nabi itu dikatakan iza lam tastahi pasna masyi. Kalau kamu nggak punya rasa malu, silakan kerjakan apa saja. Tapi kita punya fitrah malu itu. Makanya jangan sampai malu-maluin. Karena kalau malu-maluin hilang fitrahnya. Jadi malu-malu boleh, tapi malu-maluin nggak boleh. Malu-malu itu fitrah, malu-maluin keluar dari fitrah manusia. Saya kira itu Bu ya. Jadi itu dicatat memang semuanya. Tapi ada upaya-upaya yang kita harus tempuh dalam hal ini. Makanya kita bersyukur dilahirkan keadaan fitrah seperti ini, kita jaga fitrah kita. Maka jangan sampai keluar dari Islam sekarang. Jangan sampai keluar dari Islam. Maka kalau keluar apa? Murtad dia, muter kembali kepada keburukannya itu. Begitulah seterusnya. Baik, satu lagi mungkin sebelum kita lanjutkan slide-nya. Ya, Bu Mumun silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun belum terlambat, wallahumma minkum. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita selama ini bulan Ramadan kita istiqomah dalam melaksanakannya. Mohon maaf lahir dan batin buat Bapak Ibu semuanya yang belum sempat disampaikan. Ini menarik sekali kajian ini fitrah, tetapi dalam pelaksanaannya memang susah ya Pak ya. Ya. Sebab masalahnya saya terkendala di dalam hal ini. Fitrah manusia itu adalah suci, yang akan mengotorinya atau akan mempengaruhi adalah lingkungan di mana dia berada. Mau jadi Majusi atau Yahudi atau Nasrani segala macam adalah yang menentukan adalah lingkungannya. Lingkungan yang terdekat adalah orang tua atau keluarga. Tetapi zaman udah berubah. Kalau dulu bisa kita laksanakan, saya selaku nenek-nenek ini merasakan kalau dulu bisa diatur tuh anak-anak. Tapi zaman sekarang mereka itu di rumah bukan keluarga yang jadi panutan mereka. Betul. Yang jadi panutan anak-anak dari lahir sampai dia dewasa, panutan mereka bukan keluarga lagi, adalah gadget. Ini HP, YouTube, Google segala macam deh gitu. Jadi mereka itu di rumah pun mereka terpengaruh dengan hal-hal dunia luar yang mungkin bisa jadi menyesatkan. Jadi bagaimana kita mengasuh anak yang dari kecil ini? Sebab masalahnya anak kecil aja lebih pintar memainkan HP daripada orang-orang tua. Jadi bagaimana caranya kita mengarahkan agar mereka kembali kepada fitrahnya dan kita tuntun mereka dengan rasa agama. Masalahnya peran orang tua dan keluarga itu sudah minim sekali. Mereka tidak mau menerima. Walaupun juga kalau di sekolah yang saya lihat, guru-guru juga tidak bisa berperan. Kalau orang guru-guru di sekolah agak keras sedikit, udah dikenakan HAM atau orang tuanya dituntut. Jadi bagaimana cara dalam suatu zaman now sekarang ini kita bisa melaksanakan kembali ke fitrah ini, Pak Ustadz? Itu aja yang merasa unek-unek perasaan saya ini selaku orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Unek orang tua juga, saya punya unek-unek orang tua juga, Bu. Jadi gini, Bu, sebenarnya kalau kita melihatnya bisa skala mikro, bisa makro. Makronya itu apa? Ada keseriusan sebuah pemerintah negara. Maka pernah kita dengar dulu di Iran itu memblokir semua Google yang masuk ke dia. Kenapa? Dia tidak ingin masyarakat terpengaruh dengan pengaruh global.
Pakistan pernah juga, beberapa negara pernah juga seperti itu. Nah, tetapi karena Indonesia ini, mohon maaf, kita asli negara sekuler dalam tanda kutip, gitu. Kenapa? Dibebaskan semua. Nah, kebebasan itu jadi tantangan besar bagi kita. Makanya secara makro sulit untuk merubah kalau tata pemerintahan tidak mendukung hal itu. Yang pertama. Yang kedua, cara mikro, masing-masing keluarga kita. Makanya itu merupakan salah satu tantangan untuk mempertahankan fitrah itu berat. Makanya kenapa tema kita fitrah amal soleh, kembalikan lagi pada fitrah semula. Nah, gimana caranya? Mumpung kita habis Ramadan ini, nah kita sadari, oh, ternyata di Ramadan banyak aktivitas yang bisa membuat orang itu terhindar dari pengaruh-pengaruh HP. Kenapa? Karena kalau lagi puasa Ramadan, kan dia ingin nonton begini, takut batal puasanya. Nah, mengikuti takut batal. Itu coba diterapkan pasca Ramadan gimana? Itu bisa nggak kita pertahankan? Makanya kita katakan sekarang menjadi dilema semua dunia pendidikan. Sehingga akhirnya mau tidak mau dunia pendidikan itu bukan meniadakan pengaruh handphone, tapi mengarahkan gimana dia membuat aplikasi, membuat program-program yang minimal ada nuansa tarbiyahnya, pendidikannya. Jadi bukan dengan orang sekarang nggak bisa. Oh, anak ini jangan pakai handphone, nggak bisa. Mindik-mindik dia pasti dapat. Kalau nggak pada kakak adiknya, pada temannya, kalau nggak pada tetangganya, itulah yang jadi masalah. Karena sudah menjadi seperti kebutuhan primer hidup kita dengan alat komunikasi itu. Jadi intinya inilah tantangan fitrah. Coba kita lanjut saja sekarang pada realitanya, gitu, biar jelas. Kita masuk dulu kepada bahasan berikutnya tentang realita fitrah ini bagaimana. Nah ini ya, realita fitrah manusia. Karena fitrah, bukan fitrah itu ya, kurang R. Karena fitrah itu adalah amal soleh, maka Allah SWT memberikan balasan bagi yang mampu beramal soleh akan diberikan kehidupan dunia yang thayyib dan sa'id. Artinya thayyib, kebaikan-kebaikan yang kita rasakan dalam praktik sehari-hari. Adapun sa'id yang menyangkut pada materi. Makanya saya katakan orang dikatakan thayyib hidupnya ketika secara materi gak mumpuni. Kenapa? Karena tadi kalau dia tidak punya materi yang cukup untuk menopang hidupannya, kadang-kadang dia terikat dengan belenggu-belenggu lain. Apalagi saat ini, kita ketika hidup sebagai suatu kelompok masyarakat di negara ini, tidak memiliki kemampuan, kekayaan yang cukup, kadang-kadang kekuasaan dibeli oleh kekayaan itu. Itu kenapa? Karena fitrah kita tidak mengarahkan untuk beramal soleh saat itu. Nah, maka namanya kita katakan ketika fitrah beramal soleh, maka Allah memberikan balasan bagi yang mampu beramal soleh akan diberikan kehidupan yang thayyib dan sa'id. Sebagaimana terangkan pada ayat di atas tadi terkait dengan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini janji Allah pasti. Allah berikan kehidupan yang thayyib itu. Nah, bagaimana kita mengartikan kehidupan yang thayyib? Artinya kita sadar di mana posisi kita sebagai hamba Allah. Makanya ketika beribadah, kita yakin ibadah kita semata-mata hanya kepada Allah. Ketika bersosialisasi, kita yakin dalam beramal soleh secara sosial harus memberikan manfaat pada kita dan orang lain. Sehingga bukan memberikan manfaat pada orang lain. Ini bagian dari kata-kata fitrah merupakan amal soleh. Sehingga prinsip amal soleh bagi orang mukmin adalah selalu bersandar kepada iman yang benar. Itu apa? Tauhidullah azza wa jalla. Dimanapun kita berada, Allah tetap esa. Apapun jabatan kita, Allah tetap maha esa. Siapapun kita tetap maha esa. Itu artinya apa? Ditempatkan semua. Ketika sebagai seorang hakim, dia sadar di atas hukum dia ada hukum Allah. Sebagai seorang alim, di atas ilmu ada ilmu Allah. Ketika sebagai seorang kaya, kekayaan ada kekayaan Allah. Ketika dia sehat, kesehatan Allah berikan pada kita semuanya. Semuanya azza wa jalla memiliki itu. Nah, ini amal soleh kita harus tempuh seperti itu. Maka kita katakan prinsip amal soleh itu adalah bersandar kepada Allah dengan iman yang benar, dengan tauhid Allah SWT. Dan yang ketiga, dan amal soleh dalam koridor fitrah ini mencakup semua kesolehan secara sosial juga. Maka
Maka dari itu diperlukan adanya pengawasan dan penilaian orang lain sebagai parameter kesolehan amal orang mukmin itu. Maka jelas ketika Allah SWT memerintahkan kepada kita dalam beramal soleh, apa kata Allah? Wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramalah kalian, karena akan menilai amal kita pertama Allah, kedua Rasulnya, ketiga orang mukmin. Berarti kita nggak bisa lepas dari pengaruh orang mukmin ini dan nasihat orang mukmin. Karena ini kan ayat lain dikatakan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang mukmin itu. Jadi kalau tadi kita maunya hidup di dunia seperti ini, ya dunia apa istilahnya, dunia now gitu ya. Nah, kita fenomena godaan-godaan, termasuk kebebasan-kebebasan apa namanya, berinteraksi, bermanuver macam-macam. Ini kan ada nasihat-nasihat kita jadikan sebagai acuan. Siapa mereka? Di kalangan orang mukmin. Makanya banyak konsep-konsep menyatukan hati dan orang mukmin itu. Banyak cara-cara membangun keluarga yang mukminah tuh gimana. Banyak cara-cara membentuk kader-kader anak yang soleh itu gimana. Inilah konsep-konsep orang mukmin semua. Dari mana mukmin itu dapat rujukannya? Dari Rasulullah dengan hadis-hadisnya. Dengan amal dan praktik-praktik yang disampaikan kepada kita. Dan semuanya itu menurut wahyu Allah telah turunkan kepada Muhammad SAW. Makanya ketika ayat mengatakan bahwasanya wasaturaduna ila alimil ghaib, Allah akan persaksikan semua perbuatan-perbuatan kita. Siapa Allah itu? Alimul ghaib wasyahadah. Dialah Allah, zat yang mengetahui, maha mengetahui hal yang nampak itu. Sehingga di akhirat nanti payunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah akan tampakkan, Allah akan tayangkan hasil dari amal kita di dunia ini. Makanya dikatakan bahwasanya manusia itu hidup dalam keadaan merugi semuanya. Kecuali siapa? Illalladzina amanu wa amilus solihat. Lihat yang ketiga, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi sekarang Bapak Ibu sekalian dan kita semuanya ini tidak mungkin bisa merasa soleh sendirian. Ya tadi umpamanya, ketika kita punya anak, punya cucu, oh mereka terbelenggu dengan informasi-informasi media sosial, kebebasan internet sebagainya. Ini kan berarti satu polemik bagi kita. Gimana caranya? Kita tanyakan kepada yang ahlinya, yang punya pengalaman. Makanya dikatakan ada dunia pendidikan menyikapi hal ini. Sehingga sekarang terus terang, semua lembaga pendidikan yang ada di dunia ini, mereka bermanuver, berupaya untuk mengembangkan sistem dan pendidikan itu yang bisa memadukan antara kebebasan dalam mencari media itu dengan kesolehan amal yang dibentuk. Kebetulan saya juga masuk dalam salah satu badan pengawas mutu pendidikan di sekolah. Nah, tujuannya apa? Ya tadi untuk kita bisa sinergikan. Karena nggak bisa kita kembali pendidikan yang standar dulu di zaman kita masih muda-muda, apalagi Bapak Ibu masih muda-muda. Nggak ada pengaruh-pengaruh eksternal, nggak ada pengaruh-pengaruh lingkungan yang lain. Pokoknya sudah baca ini, ngaji ini, belajar ini, udah beres. Nah sekarang nggak begitu. Pengaruh sangat besar sekali. Nah, oleh karenanya, untuk kita bisa menjembatani hal itu, kita lihat langkah apa yang kita perlu jadikan sebagai acuan membangun fitrah ini. Ini tuntunan amal sesuai fitrahnya. Yang pertama, Islam adalah agama yang sejalan dengan fitrah manusia. Sehingga Islam syarat dengan aturan dan imbalan dari semua perbuatan manusia itu. Oleh karenanya ketika kita beramal secara Islami, siap-siap ada aturannya. Kenapa? Karena Islam adalah ad-din yang merupakan peraturan dan aturan. Kita mau sholat ada waktunya, mau puasa ada saatnya, mau zakat ada ketentuannya, mau haji ada syarat rukunnya, ada semua aturannya. Membantu manusia ada ketentuannya. Makanya dibedakan dalam Islam itu, bagaimana cara berinteraksi dengan orang yang masuk kategori saudara bagi kita sama iman, ada sekedar teman saja, sahabat saja yang tidak beriman bersama kita. Ada aturannya semuanya itu. Makanya ada muamalat sesama mukmin, ada muamalat sesama orang-orang non-mukmin.
Ada muamalat secara fardiyah, secara pribadi, ada muamalat secara jamaiyah, secara kolektif. Ada aturannya semua. Kenapa Islam sama dengan fitrah itu? Yang kedua, kebahagiaan manusia yang hidup sesuai dengan nilai-nilai fitrah tidak hanya dirasakan di dunia yang fana ini saja. Maka dia akan dapatkan kebaikan-kebaikan yang lebih indah, lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Kapan? Di akhirat nanti. Maka prinsipnya kita itu dalam beribadah kepada Allah dan beramal soleh, jangan hanya melihat nilai-nilai instannya sekarang. Karena justru orang yang hidupnya instan adalah orang primitif. Ingat kalau Nabi apa? Manil kayis min ummati. Siapa yang cerdas umatku? Bukan yang instan hidupnya. Tapi dikatakan manit apa namanya? Al kayis min ummati mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang yang mengendalikan hawa nafsunya di dunia ini dan jika beramal sesuatu targetnya biar bermanfaat pasca kematian nanti. Jadi itulah kita katakan bahwa kebahagiaan manusia jangan hanya ukurannya di dunia saja. Kita sebagai seorang mukmin yakin ada kebahagiaan yang lebih dari apa yang kita di dunia ini. Bahkan pernyataan para ahli surga apa? Ketika mereka mendapatkan buah-buahan, mereka katakan wa utu bihi mutasyabihat. Allah berikan kepada mereka makanan, minuman dan terus buah-buahan yang persis di dunia tapi lebih enak dari dunia. Percaya atau tidak, iman kita yang berbicara. Makanya kalau nggak percaya, silakan coba. Silakan datang duluan ke sana, ke surga, nanti laporin pada kita. Dan yang terakhir, oleh karena itu, untuk menjaga konsistensi amal soleh tersebut, perlu adanya doa dan harapan dari Allah SWT. Nah, minimal di sini ada 2 jenis doa yang kita siogianya melapaskan setiap saat. Minimal kita pahami maknanya dan kita terapkan kepada kita semua. Yang pertama yang Rasul ajarkan adalah doa yang kita selalu baca ketika duduk antara dua sajdah, apalagi 2 sujud. Yunkan pakana yaqulu fi ma baina sajdata ini, Rasul selalu membaca ketika 2 sujud, antara 2 sujud itu duduk antara 2 sujud, apa tuh? Rabbil firli, 1. Warhamni, ya Allah ampunilah dan rahmatilah. Wajiburni, dan arahkan kepada kebaikan. Warfa'ni, tingkatkan derajat kami. Warzukni, rizkin kami. Wahdini, hidayahkan kepada kami. Wa'afini, dan sehat kami. Wa'afani, maafkan kami. 8 diagram untuk kita minta kepada Allah. Minta selalu pada Allah dan yakini bacaan itu memberikan pesan penting pada kita bagaimana meraih fitrah itu. Lihat dengan permintaan yang 8 ini. Sebaliknya, kita juga mohon perlindungan kepada 8 hal dari apa-apa yang menimpa kita. Maka Nabi menyambung sabdanya, Sami itu anas sekolah karena Nabi SAW yaqul, Allahumma inni a'udzubika minal hammi, dari kegelisahan, wal hazan, dan kesedihan. Wal ajzi, dari kelemahan, wal kasal, dari sifat malas. Wal jubni, dari ketakutan, wal bukhli, dari sifat bakhil. Kemudian wadol iddain, dan dari belenggu hutang, wagobatu rijal, tekanan intimidasi orang lain. Kita minta perlindungan dari 8 ini. Makanya kalau udah minta 8, perlindungan dari 8, insya Allah hidup kita akan bahagia. Kenapa bahagia? Karena dia sudah kembali pada fitrah semula untuk mengembangkan kuantitas dan kualitas amal solehnya kepada Allah SWT. Itulah tuntunan amal dengan fitrah manusia bersifat realistis, yang sifat nyata. Nah, tinggal kita menyikapinya. Mudah-mudahan kita ini semuanya orang-orang yang sadar betul dan paham betul bagaimana fitrah itu bukan sebatas bersifat ruhaniah, tapi fitrah harus melahirkan efek-efek jasmania dan amal-amal praktis dalam kehidupan kita semuanya. Allah bisawab. Saya kembalikan lagi kepada MC kita untuk melanjutkan. Baik. Jawab. Silakan Bapak Ibu sekalian disambung. Itu ada Ibu Yeni Hati. Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf baru gabung Pak Mazhar. Ya, terima kasih. kasih. Silakan. Baru sempat. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, Bu. Memang fitrah itu semua yang mengharapkan dan setiap selesai Ramadan
kita saling mendoakan semoga kita memang fitrah di saat yang dunia now seperti ini ya Pak Ustadz ya. Dan kita kan tidak mau hanya untuk diri kita sendiri, selain untuk keluarga dan lingkungan. Nah ini memang saya memang belum punya niat sih udah ada ya untuk mengajak bukan hanya saudara atau keluarga sih udah kewajiban kita, terutama tetangga dekat kita ini yang masih ada loh Pak Ustadz yang belum bisa mengaji dan saya udah niat untuk mengajarkan Iqra, tapi kok belum ada kesempatan gitu. Saya kan kesian ngelihatnya gitu loh, bacaan sholatnya itu dengan baca Latin. Terus yang lain juga tetangga-tetangga di kiri kanan kalau kita pergi mengaji mereka duduk-duduk aja di situ dan kita mau mengajaknya itu kok serasa berat atau fitrahnya mereka itu gimana triknya gitu Pak Ustadz, mohon saran. Terima kasih Pak Mazwa dan Ibu Lesti. Ya silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Ada sebuah pesan Rasul pada Fatimah. Fatimah kan anak atau putri Rasulullah. Kan kalau kita layaknya di dunia ini, kalau kita punya orang tua yang punya jabatan tinggi, punya pengaruh besar, kita saling bergantung gitu. Dikit-dikit bapak saya, ibu saya. Makanya ada sebuah mahfuzat mengatakan begini. Laisal fata man yaqulu kana abi wa innamal fata man yaqulu ha anaza. Ini mahfuzat. Jadi sebagai kata-kata hikmah dalam menata kehidupan yang baik. Apa artinya? Bukanlah seorang pemuda yang selalu mengatakan, oh bapak saya dulu begini, bapak saya dulu begini. Itu bukan pemuda namanya. Yang pemuda adalah dikatakan, innamal fata man yaqulu ha anaza. Inilah saya. Artinya nggak peduli orang tua saya dulu sebagai apa. Gitu. Nah, itu artinya apa? Mencari kebaikan itu bukan sekedar menggantungkan kebaikan orang lain. Harus ada upaya kita. Makanya Rasulullah berkata Fatimah, kata Rasul apa? Ya Fatimah, ajruki ala qadri ta'biki. Hai Fatimah, balasan kamu akan dapat di akhirat nanti sesuai dengan amal yang kamu kerjakan di dunia ini. Jadi jangan mentang-mentang saya sebagai Rasul, kamu enak aja berbuat begitu. Nggak begitu. Ada ketentuan amalnya. Nah, makanya ketika kita punya keluarga, punya tetangga, saudara, anak, sebagainya, kita ajak mereka untuk lebih baik lagi, ya proses. Maka prinsipnya tanggung jawab itu kan bertingkat-tingkat. Sebagaimana ada sebuah hadis tentang masalah amar ma'ruf nahi munkar. Kata Nabi, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan kekuatan fisik dan tangannya. Ini kekuatan kekuasaannya. Fa'in lam yastati, kalau dia nggak mampu, pabilisani, cukup dengan lisannya, dengan lidahnya. Fa'in lam yastati pabiqalbi, kalau nggak mampu juga dengan doa dan hatinya. Wadzalika ad'afu, itulah untuk iman yang paling rendah. Artinya apa? Minimal kita punya rasa peduli. Paling minim. Walaupun kita katakan, ayo Pak, ayo deh, ayo nak, kita ngaji malam-malam. Dia nggak mau, udah kita sampaikan terus. Makanya kita minta hidayah pada Allah. Kan hidayah ada dua macam. Ada hidayah yang bersifat iktisabi, ada hidayah bersifat laduni. Yang bersifat iktisabi melalui usaha kita. Makanya kata Nabi pada Ali bin Abi Thalib, la ayah diyallahu bika rajulan khairun laka min khumurin na'am. Kata Nabi ketika Rasul perintahkan Ali untuk memegang panji dakwah hidup ini, Ali bertanya, ya Rasul, apakah kami mendakwahkan mereka engkau mendakwahkan kami? Nabi nggak menjawab iya atau tidak. Karena Nabi, kalian mendakwahkan satu orang saja masuk Islam bersamamu, nilainya lebih baik dari berinfak dengan 100 ekor unta pilihan. Tuh, begitu, perjuangan aja penting. Makanya jangan pernah merasa rendah, merasa melempem gitu. Jalan terus. Yang penting kita punya target, punya tahapan. Ajak terus itu. Ya. Ajak terus maksudnya. Ajak terus. Walaupun dia mungkin merasa bosan, bagus jadi bosan. Jadi kita nggak bosan akhirnya. Karena kalau dia bosan nanti dia kan malu. Kalau malu mau ngikut terpaksa. Itulah gitu.
Nah, jadi begitu. Makanya berdakwah itu jangan merasa ingin nyaman terus. Lihat Nabi Nuh alaihissalam, 12 metode dakwah beliau terapkan. Ternyata apa? Dari 950 tahun beliau hidup, hanya 80 orang yang mampu dikuasai, diselamatkan. Dakwah itu berat. Tapi itu merupakan prestasi yang penting pada kita. Kenapa? Fitrah. Jadi fitrah itu adalah memperjuangkan dakwah fitrah manusia, fitrah Islam. Jadi malah Jadi mereka gitu. itu jadi buat tantangan buat kita ya. Iya. Jadi hidup harus ada tantangan. Kita udah aman. Tapi di lingkungan yang masih tidak. Makanya kita kan hidup yang tanpa tantangan biasanya nggak pernah berkembang. Jadi ada bahasa begini, Bu. Ada ungkapan menarik juga. Kalau kita berdagang itu biasanya kita menjajakan dagangan baru meraih keuntungan. Sehingga apa? Tantangan dalam perdagangan berarti ada orang nawar, ada yang nawar gitu. Nah, dalam hidup di dunia ini bukan masalah perdagangan, tapi kita meraih keuntungan. Makanya kerjakan semuanya, yang penting ada keuntungan di akhir nanti. Diterima tidaknya serahkan pada Allah SWT. Makanya Allah turunkan syariat, mengatur, menuntun kita. Sehingga Islam dikatakan sebagai agama fitrah. Agama yang mengajarkan kepada kita tentang kebaikan-kebaikan kita di dunia akhirat nanti. Itu ya saya kira. Baik. Ya, Bapak silakan. Ibu Erni, silakan Ibu Erni. Bu Erni dulu silakan. Oh ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Masar baru bisa bergabung. Ya. Mungkin pertanyaan saya agak keluar sedikit ya Pak Ustadz ya. Jangan jauh-jauh Bu, nanti manggilnya sulit. Ya, terima kasih. Jadi begini, saya ini kan sekarang ini sudah tidak bisa ke masjid. Jadi sholat subuh saya ajak Aspri untuk bersama-sama sholat subuh ya. Jadi dengan catatan saya setiap selesai subuh saya menunggu sampai matahari terbit, kemudian saya menunggu sekian 10 menit barangkali ya saya melakukan sholat zuhur. Jadi sholat zuhur itu kan salah satu syaratnya harus jangan beranjak dari tempat sholat. Tapi namanya kita di rumah ya Ustadz, itu ada saja dipanggillah ke dapur, dipanggillah ke sini gitu sehingga saya beranjak dari tempat. Nah, tapi saya berpikir begini, yang namanya tempat buat saya itu adalah rumah itu, jadi saya nggak beranjak dari rumah. Apakah itu betul Ustadz? Sehingga saya bisa setelah itu saya bisa melakukan zuhur gitu. Jadi kalau di masjid kan jelas ya bahwa batasannya segitu, tapi kalau di rumah kan susah gitu. Ya, jadi ini mungkin pertanyaan ini banyak untuk ibu-ibu yang sholat subuhnya di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu sekalian, Bapak sekalian. Kadang-kadang kita menilai amal soleh itu dalam kacamata picik kita gitu. Harus begitu aja. Padahal amal soleh itu kalau bilang seluas langit dan bumi ini. Kalau kita tidak punya peluang untuk sholat subuh, bukan berarti nggak ada kebaikan lagi. Ingat, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan pada kita itu ada level-level tingkatan-tingkatannya dan ada kelas-kelasnya. Makanya kenapa para sahabat Nabi Allah anugerahkan ada namanya amaliyah unggulan. Ini Bu yang harus pegang, amaliyah unggulan. Jadi jangan sampai kita merubah ketentuan status dan ketentuan dalam ibadah itu gara-gara karena kita melegalkan apa yang kita lakukan. Contoh, ibu nggak bisa ke masjid untuk jadi sholat subuh. Kan ketentuan sholat subuh ketika dia di masjid, tidak keluar dari masjid sampai waktu subuh datang. Itu bisa diganti dengan cara kita berzikir wirid habis sholat itu dan aktivitas lainnya itu nilainya sama walaupun nggak sholat subuh gitu ya. Jadi jangan memaksakan sesuatu yang akhirnya ingin melegalkan sesuatu. Makanya ada amal ibadah yang sangat banyak macamnya dan tidak mesti harus satu macam itu. Ini kadang-kadang sering terjadi begitu. Akhirnya banyak kesimpulan para asatidz juga menyampaikan ya pokoknya dianggap rumahnya masjid. Nggak sama. Kenapa ke masjid itu menjadi nilai tersendiri? Karena setiap di masjid, malaikat mendoakan kita duduk di masjid itu. Di rumah nggak didoain malaikat. Ini beda. Itu prinsipnya. Kecuali kalau ibu umpamanya di rumah bikin musola. Ibu-ibu.
Jadi ibu nggak keluar dari musola, habis sholat subuh nggak ke dapur, nggak kemana-mana, ngurusin suami umpamanya, duduk aja berzikir, baca Quran, wirid, sebagainya. Nanti kesuruk baru sholat. Itu sama nilai dengan di masjid. Itu Bu ya. Tapi kalau ibu tadi habis sholat subuh harus kamar mandi dulu, harus ke dapur, harus ketemu tukang sayur macam-macam. Nanti pas duduk nggak bisa, nggak berlaku hal itu. Ya benar. Ya, jadi jangan sampai melegalkan sesuatu masakan untuk melegalkan apa yang dilakukan. Karena kebaikan, kesolehan amal itu banyak cabangnya dan nilai pun sangat beragam. Jadi jangan terfokus pada satu saja, padahal yang lain banyak yang harus tinggalkan. Saya kira itu Bu ya. Ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah anugerahkan kebaikan semuanya. Paham Ustaz, terima kasih. Baik. Silakan Pak Samsung. Silakan Pak Sanusi. Pak Sanusi, silakan Pak di-unmute dulu Pak Sanusi, di-unmute dulu. Oh gitu. Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalahnya yang paling sukar itu Ustaz menyampaikan kepada cucu ya, anak ya, keluarga kita lah ya, tentang kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatam fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma ilaihi turja'un. Ini mengingatkan bahwa hidup ini sebetulnya yang kekal itu di akhirat. Itu sukar sekali untuk mengajak mereka untuk ikut bersama-sama mengerti apa pesan Allah untuk tawakal itu Pak. Bagaimana kepada cucu-cucu yang agak sukar itu Pak. Bagaimana caranya Pak? Baik, terima kasih. Jadi yang saya sampaikan tadi kan surat Al-Baqarah 228 itu tadi. Betul. Jadi gini Pak, saya katakan yang namanya pendidikan itu, ini kalau bahasa Gontor Pak ya. Jadi ketika saya masuk di Gontor dulu, pimpinan pondok mengatakan, apa itu tarbiyah, apa itu pendidikan? Pendidikan adalah apa yang kamu rasakan, yang kamu ucapkan, yang kamu dengar, kamu makan, kamu lakukan, kamu rasakan, itu semuanya pendidikan. Nah sekarang kita lihat, Bapak punya cucu maunya, ingin menerapkan itu seperti Bapak memahami ayat tersebut. Jangan cukup di Bapak saja. Cari teman-teman dekat dia berpengaruh yang lebih baik dari dia. Cari lembaga pendidikan yang berpengaruh, yang lebih potensi daripada dia. Maka kita katakan dunia tarbiyah itu sangat luas. Bahkan saya katakan begini, kadang saya juga mendapatkan dalam konsultasi waris gitu ya, keluarga itu. Ada satu anggota ahli waris itu yang kekeh tidak mau mengikuti, yang lain ingin mengikuti. Saya tanya, kira-kira orang itu punya teman dekat nggak? Punya. Siapa teman kalian? Tolong teman kalian ketemu saya ingin berikan semacam pemahaman. Karena bisa jadi dengan ustadz dia nggak mau ngerti, dengan orang nggak mau ngerti, tapi dengan temannya mau ngerti. Gitu. Itu manusia tabiatnya. Makanya kadang-kadang anak TK dia lebih taat pada gurunya daripada ibunya. Kenapa? Merasa idolanya gurunya saat itu. Maka itu kita katakan kita jangan berhenti pada satu cara. 1001 kali Nabi Nuh itu 12 metode dakwah beliau terapkan. Tapi cuma 80 orang selamatkan dari umur 950 tahun. Nabi Muhammad 13 tahun di Makkah itu selamatkan cuma 70 orang. Sementara ketika beliau di Madinah dalam waktu 2 tahun sudah 300 orang, 330 orang itu. Jadi potensi itu juga berpengaruh pada lingkungan. Makanya Bapak lihat lingkungan yang tentang anak cucu tadi, di mana tinggal mereka, bersama siapa mereka bergaul, ini jadi penting kita jadikan sebagai acuan. Maka betul kata Nabi katakan bahwasanya Pak abawahu, bukan abawatnya hanya orang tua saja. Karena kita sebagai seorang mukmin punya 4 orang tua loh Pak. Pertama, orang tua yang melahirkan kita. Kedua, orang tua yang memberikan ilmunya pada kita. Yang ketiga, orang tua yang memberikan anak untuk kita. Siapa itu? Istri. Mertua, istri. Mertua. Mertua. Yang keempat, orang tua yang itu dalam lingkungan. Makanya dikatakan al-insan ibnul bi'ah. Manusia anaknya lingkungan. Jadi kalau kita membangun kehidupan yang baik, bina lingkungan yang baik juga. Sehingga kadang-kadang ada satu lembaga di mana sudah terkenal tentang keburukan lembaga. Kita mau masuk memperbaiki,
Kita punya kekuatan lebih dari itu. Kalau kita dibawa kekuatan mereka, kita tergerus dengan mereka, terbawa dengan mereka. Makanya ibaratnya kata-kata qaulul hal absahu min qaulil maqal, itu maksudnya apa? Dakwah bil hal itu lebih potensi, lebih baik ketimbang dakwah dan ucapan-ucapan saja. Sekarang ada ustadz yang lagi tren ini, yang keliling ke preman-preman, pernah dengar ya, pernah lihat. Jadi bawa uang sekian banyak, dibeliin baju, beliin ini, makan macam, akhirnya ajak sholat. Itu juga dakwah bil hal, silakan aja. Jadi teori itu banyak sekali, itu sangat banyak sekali. Jadi kalau bicara bagaimana caranya, maka tergantung lingkungannya. Makanya sekarang banyak penawaran-penawaran ya gimana merubah lingkungan, merubah pendidikan itu ya dengan metode yang beragam. Alhamdulillah masih banyak karya-karya yang betul ya mumpuni, yang semuanya harus merujuk pada konsep dasarnya bagaimana merubah kejahiliahan kepada ketauhidan. Itu prinsipnya. Saya kira itu ya. Mungkin nanti fokusnya itu cara personal gitu. Baik. Ya, ada di bawahnya. Ibu yang lain. Ini Bapak asalnya Bu Rita ini, Bu Rita. Bu Rita, Pak Zen silakan Pak Zen. Di unmute dulu Pak Zen. Ya. Iya, makasih Pak Maswar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Memang masalah yang diajukan Pak Dr. Sanusi tadi memang menjadi masalah kita semua ya sekarang ini. Bukan hanya kakek nenek, tapi Bapak Ibu juga pusing ngadepi anak-anak yang sudah kecanduan gadget. Begini Ustaz, kembali pada masalah fitrah. Kita kan ingin kembali fitrah itu berusaha semampu mungkin ya. Cuman pada surat apa itu yang ayat 172 itu bahwa ada rombongan Arab gunung ya yang mengatakan pada Nabi, kami telah beriman, lalu ditegur Allah, kamu baru Islam baru gitu Islam kan? Saja ya. Ya, jadi artinya apa? Artinya kalau kita ada tahapan bahwa kita baru kelasnya Islam, untuk meningkatkan menjadi iman itu selain amal soleh yang sudah Ustaz sebutkan tadi, ada nggak sistem atau cara atau amalan apa yang bisa meningkatkan improve dari muslim menjadi mukmin? Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebenarnya kata-kata Islam dan iman itu dari sudut pandang yang berbeda saja, Pak. Gini contohnya. Kalau kita padukan antara Al-Baqarah ayat 180 kalau salah itu atau 200 berapa ya yang dikatakan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Itu hitopnya orang beriman dulu. Udah beriman, kata Allah, udkhulu fisilmi kafah, masuk secara totalitas. Berarti sudut pandangnya dari iman ke Islam. Tapi tadi dalam surat yang lain dikatakan qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, dari Islam kepada iman. Jadi tergantung sudut pandang kita. Sekarang kita secara pribadi, kita ini Islam dulu atau iman dulu? Rata-rata kita Islam dulu. Ya. Kenapa? Karena keturunan. Nah, dengan kita beribadah terus, ikutin orang tua, sanak pamilihan dari tolan lingkungan kita, baru muncul keimanan dari kita. Beda dengan orang yang umpamanya dari kalangan orang-orang non-muslim. Mereka iman dulu baru Islam. Makanya perintahnya ketika orang udah beriman, jadilah Islam yang kamil, yang sempurna. Ketika jadi orang mukmin, jadilah orang mukmin yang benar, yang jujur dengan imannya. Nah, proses itu masing-masing pada intinya adalah bagaimana cara kita menanamkan tauhid itu mutlak, yang dibalut dengan amal soleh. Maka dalam Al-Asr tadi katakan apa? Illalladzina amanu wa amilus solihat. Amal soleh cermin Islam, amanu cermin iman. Nah, ternyata dua karakter ini, dua sumber ini harus ada penengahnya. Apa itu? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling menasehati, saling memperbaiki. Makanya jangan bangga kalau soleh sendirian. Oh, saya mah orang udah soleh dari dulu. Belum tentu, karena belum dapat godaan, belum dapat cobaan gitu. Kayak gini makanya. Oh, saya kalau kerja di instansi pemerintah nggak akan korupsi. Belum aja dapat peluangnya.
Nah, yang baik itu ketika ada peluang dia bisa tantang, bisa lewati, baru terpuji dia seperti itu. Ibaratnya jangan ngagul dulu sebelum terbukti unggulnya. Gitu Pak ya. Jadi intinya ya, caranya banyak, tergantung pada posisi kita, di posisi mana kita ini. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Berikut Uni Dr. Yurni, silakan. Terima kasih Pak Maswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ini temanya bagus sekali nih Ustadz. Saya ingin bertanya tadi bahwa amal fitrah itu sangat terkait dengan amal saleh. Karena itu perlu ada suatu pengawasan dan penilaian. Tadi Ustadz menjelaskan seperti itu. Dan pengawasannya itu bisa ya berasal dari Allah dan Rasul. Dan tentu ini sangat terkait dengan apa yang ada di Al-Quran dan hadis ya. Kalau dari Allah dan Rasul itu karena itu kita perlu memahami isi dari Al-Quran dan hadis. Nah, yang kedua dari orang lain. Nah, pengawasan dari orang lain inilah yang kira-kira menurut Ustadz itu seperti apa? Apakah tadi itu dengan saling menasihati, walaupun ada tantangan ya kalau kita menasihati atau mengingatkan orang lain itu ada tantangan sendiri buat kita. Dan saya mencoba menelaah ini Ustadz. Pengawasan dari Allah dan Rasul itu tergantung dari diri kita sendiri ya. Jadi apakah itu bisa kita katakan sebagai pengawasan internal dari diri kita sendiri karena kita mempelajari apa yang ada di Al-Quran dan hadis. Nah, sedangkan dari orang lain ini adalah pengawasan eksternal. Apakah betul seperti itu pemahamannya? Dan yaitu eksternal ini yang sulit nih, pengawasan dari orang lain. Bisa kita menerima kritik dari orang lain, mengingatkan dari teman kita atau orang lain, dan bisa juga kita memberikan masukan kepada orang lain, walaupun dari pertanyaan-pertanyaan atau masukan dari Ibu Bapak tadi itu sulit sekali itu mengingatkan orang lain gitu. Ustadz, mungkin komentarnya silakan. Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ini analisa yang bagus sekali. Sudah tersimpulkan sebenarnya. Jadi gini prinsipnya. Kan kita sebagai manusia itu di samping punya kekuatan, punya kelemahan. Salah satu kelemahan kita itu kadang-kadang karena kita mengedepankan hawa nafsu kita ketimbang hati kita. Ketika kita sadar bahwasanya memang pengaruh internal itu melalui Al-Quran dan As-Sunnah, memang itu benar dalam rangka membangun karakter kita sebagai seorang muslim. Tapi yang berat ketika berhubungan masalah sosial orang lain. Makanya dalam dunia tarbiyah dan pendidikan, seorang murabi itu posisinya lebih dari orang tuanya. Ya, ingat itu. Seorang murabi, seorang pendidik itu lebih dari orang tua anak tersebut. Sehingga apa? Seorang murabi punya hak paten untuk memantau, mengawasi, bahkan mendeteksi semua kegiatan anak. Ditanyakan tadi malam tahajud enggak, puasa sunat enggak, infak enggak. Nah, kalau dalam dunia umum kok orang ibadah ditanyain, nah itu ya. Tapi itulah pengawasan. Jadi kadang tinggal kita menempatkan posisi sebagai apa. Kalau sebagai mutarabi, orang yang dipantau, kita siap menerima hal itu. Kalau kita sasar murabi, kita harus memantau, jangan malu-malu, karena itu resiko yang kita harus pegang. Apalagi seorang tua gitu pada anaknya, jangan pernah merasa bosan. Terus terang Bu, saya dengan anak-anak di rumah itu, terutama kalau masalah bangun sholat untuk ikut ngaji, saya nggak pakai basa-basi. Maka saya bilang, dibangunin sekali, iya, saya balik lagi nggak pakai anduk, dibasahin, lepak, langsung. Jadi nggak pakai basa-basi. Kenapa? Karena akibatnya kita di akhirat nanti kita bertanggung jawab itu misalnya. Nah, itu bebannya di situ. Mungkin di dunia orang masih bisa ngelak, masih bisa berargumentasi. Di akhirat nggak ada kata-kata argumentasi itu. Kenapa? Sudah selesai. Kita jujur menghadap Allah SWT. Oleh karenanya, metode seperti ini kita katakan ya masing-masing kita harus meramu semua pengalaman hidup itu. Dulu kan ibu punya orang tua. Nah, jadi Ibu Yuni seperti ini, kenapa orang tua mendidiknya seperti itu? Nah, dulu kita punya paman, punya tetangga. Kenapa kok paman kita, tetangga kita begini, kok nggak bisa mengikut aturan? Apa dasarnya dan apa pengaruhnya? Itu pelajaran bagi kita.
Makanya saya selalu katakan, dulu orang tua saya juga begitu polanya, keras, padahal dia nggak ngerti apa-apanya, termasuk buta huruf umpamanya. Tapi saya bersyukur pendidikannya, merasa hal itu. Ini kita katakan pengaruh secara eksternal namanya, orang lain. Makanya jelas kata Allah, Allah ketika memantau kita, Allah wakilkan pada makhluknya juga. Itu manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Makanya Al-Quran mengatakan, wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'min. Berikan peringatan. Itu perintah loh, berikan peringatan. Jadi bukan malu-malu. Yang penting ada etikanya. Jangan negur orang di depan umum. Pokoknya seorang kepala sekolah negur guru di depan anak di kelas. Itu nggak etis namanya. Jadi bukan kritik membangun, tapi kritik membenamkan. Maka dulu di pendidikan kritik membangun. Sehingga kadang-kadang, Ustaz, bukankah kita harus menjaga aib orang lain? Memang, tapi ketika dia tidak bisa berubah kecuali dengan diinformasikan, maka lakukan hal itu. Jadi lagi-lagi karakter manusia beda-beda. Ada yang cuma dikedipkan saja sadar dia salah. Tapi kalau sudah disentil masih nggak sadar dia salah. Makanya gimana orang mau bertobat kalau dia nggak tahu dia salah? Sulit. Jadi tegaskan lu kesalahan itu begini, tobatnya begini, perubahannya begini. Itu saya kira Ibu ya. Insya Allah pelan-pelan nanti kita ketemu, kita berdiskusi, kita mengambil pelajaran, akan sampai pada tujuan kita masing-masing. Dan lagi-lagi utamanya istimewanya apa? Allah tidak meminta hasil dari kita. Yang Allah minta amal dan karya kita. Beramal. Dan jadi effortnya bekerja. Usahanya barangkali Ustaz ya. Ya itu. Jadi penekanannya pada contoh-contoh teladan tadi itu. Saya kira itu ya. Terima kasih Ustaz. Baik, cukup kira-kira ya. Baik, cukup kelihatannya sudah semua. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Masih ada? Masih ada ya? Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah selesai acara kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Baik, pamit Bapak sekalian. Terima kasih perhatiannya, samanya. Ketemu lagi dalam channel lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai pekan depan ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Suar.